Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Motor. Kali ini saya akan menangani sepeda motor CB. Ini keluhannya itu motor mati mendadak ya. Nah, setelah dilakukan pengecekan, ternyata pada bagian komponen kiprok, komponen kiprok ataupun regulatornya ini tuh jebol ya, sampai kayak gini. Nah, di sini untuk komponen ini kan harganya itu lumayan ya, nyampe 300 sampai 350-an ya untuk yang originalnya. Nah, karena kita melihat dengan harganya yang cukup fantastis ya, yang lumayan. Jadi untuk penggantian komponen ini itu kita memikirkan resikonya ya. Kalau misalkan sudah kita belikan terus sudah digantikan, mungkin bisa langsung saja normal ya. Tetapi kalau misalkan sudah langsung diganti tanpa uji coba ataupun pengetesan terlebih dahulu, itu nanti malahan nanti suatu saatnya akan berakibat fatal. Contohnya bisa saja kiproknya itu panas ya, terus bisa jebol kembali ya, ataupun rusak lagi. Nah, terus bagaimana cara untuk mengatasi kendaraan yang kiproknya ini udah jebol kayak gini ya? Ini itu biasanya karena akibat overheat ya, ataupun terlalu panas yang berlebih yang dikirimkan dari spool ya. Ini biasanya juga dari soketan-soketan yang ada di sini itu tidak mengunci secara maksimal ya antara sekunnya. Ya, jadi sekunnya ini mungkin kurang netep ataupun gimana. Bisa juga dari komponen spoolnya ini yang sudah rusak ya. Nah, di sini akan saya melakukan proses pengetesan secara manual ya, secara manual dan juga secara mesin hidup ya, nanti dengan menggunakan alat ini ya, multi tester ataupun avometer ya. Oke, untuk melakukan proses pengecekan awal ya, sebelum melakukan penggantian komponen kiprok ini, kita harus mengecek pada bagian jalur spoolnya itu terlebih dahulu ya. Jalur spoolnya ini bagaimana? Nah, untuk soketan spool itu ada di sebelah kiri. Oke, untuk melakukan proses pengecekan pada bagian spool yang ada di sepeda motor CB, ini kan ada pengeluaran 3 kabel ya, 3 kabel kuning. Ini itu 3 pasa ya, 3 pasa. Nah, tadi itu sudah saya lakukan proses pengecekan ya. Tadi pada saat melakukan proses pengecekan, ternyata ada salah satu kabel yang pengeluaran itu kecil ya. Ini pengeluarannya itu kecil ya, dari pengecekan di bagian sini ya, pengeluaran yang satunya ini tuh kecil. Nah, tahu kecilnya itu bagaimana ya, dapat kita lihat dari sini. Kita lakukan pengetesan di tahanannya terlebih dahulu ya, tahanan dari gulungan spool yang pengeluarannya itu dari kabel kuning ya. Jadi untuk pengetesan ini tuh hanya membutuhkan multitester ya, di ini ya, di skala 200 ohm ya. Kita pasangkan di sini. Oke. Nah, di sini kita lakukan pengecekan pada bagian pengeluaran kabel spool ya. Di sini kita cek dari ujung sama ujungnya ya, dari ujung sama ujung, kuning sama kuning. Kita lihat apakah pengeluarannya bagaimana. Oke. Nah, dapat kita lihat ini berubah-ubah. Oke. Ini untuk keluarannya itu adalah tahanannya itu 1 ohm ya. 1 ohm ini. Ya, ini masih batas standar. Nah, tetapi ketika dilakukan pengecekan antara yang ini ya, yang saya lepas ini ya, dengan di bagian salah satu dari kabel ini, dia itu lemah tahanannya.
Nah, sampai 9 bahkan sampai 8. Ya, batas standarnya itu adalah 1 sampai 1,5 ya, kalau tidak salah. Ya. Dicek sini juga masih 1 ya. Masih 1. Nah, turun. Ya. Tapi kalau untuk yang 2 kabel ini dia itu masih 1 ohm. Ya. Nah, turunnya itu paling hanya 9 ya. Berarti memang sudah menandakan pada bagian spoolnya itu memang sudah mengalami kerusakan ya. Terus cara untuk melakukan pengetesan pada saat mesin hidup ya, pada saat mesin hidup yaitu adalah dengan menggunakan ini juga ya, sama pakai avometer. Karena pengeluaran yang didapatkan dari spool ini arusnya itu masih arus AC, maka kita posisikan skala pengukuran itu di 200 volt AC ya. 200 volt AC bukan DC ya. Karena ini pengeluaran yang didapatkan dari spool. Ya, bagaimana cara ngetesnya? Yaitu dengan menghidupkan mesinnya itu terlebih dahulu. Mesin kita hidupkan dulu ya. Oke, pada kondisi ini untuk sepeda motor itu sudah saya cas ya untuk akinya. Ini aki yang ada di sini itu sudah dicas. Jadi kendaraan itu masih bisa dihidupkan ya. Kita tes dulu. Nah, dalam kondisi mesin hidup seperti ini, kita lakukan pengecekan ya. Pengecekan pada bagian spoolnya. Nah, sambil kalian melihat di sini ya. Dilihat pada voltmeternya antara kabel yang sudah saya lepas ini ya, itu hasilnya berapa ya. Nah, untuk pengukuran volt AC ya, volt AC ini bebas ya, plus minus itu bebas karena AC kan itu arus bolak-balik ya. Nah, di sini kita pasangkan ini di sini dulu ya. Ini pasangkan sini. Terus yang satunya itu ke satunya yang kuning ya, antara kuning sama kuning. Jadi tidak ada yang namanya massa. Hasil pengecekan di sini itu hanya mendapat 13,6 volt ya, volt AC. Ya, ini terlalu kecil ya. Bagaimana ngecek di bagian sebelahnya? Nah, malah di sini ketika saya hubungkan ke bagian yang ke sebelahnya ini ya, pengukurannya itu hanya mendapatkan 1,3 volt ya. Ini berarti sudah menandakan pada bagian kabel yang sudah saya lepas ini itu memang sudah lemah ya untuk spoolnya. Ini spoolnya itu sudah lemah. Berbeda kalau misalkan yang tadi sudah saya hubungkan di sini yang 2 ya. Ketika 2 ini saya hubungkan, saya tes ya, ini bisa mencapai ke angka berapa? 15 volt AC ya. Dapat dilihat ini 15 volt AC. Jadi sudah dipastikan untuk satu kabel ini itu terdapat yang namanya kerusakan. Jadi yang dibutuhkan itu hanya 2 kabel saja ya, ataupun kita gunakan dengan model seperti motor NMAX ya, yang hanya pengeluaran itu 2 kabel ya. Nah, jadi untuk motor ini jadi tidak bisa menggunakan kiprok yang baru dengan yang ori ya. Kita tidak bisa menggunakan yang originalnya karena untuk yang original ini itu harganya mahal sekali ya. Nah, untuk meyakinkan kalian ketika di sini terdapat salah satu kabel yang rusak, kita bisa gunakan test pen seperti ini ya. Perbedaan terang nyalanya ya. Ketika dia itu menyala itu bagaimana nyala terangnya. Ini jangan sampai bersentuhan ya. Kita hubungkan sini. Satunya juga di sebelahnya di sini ya, antara yang kabel kuning sama kuning. Nah, antara kuning sama kuning ini menyala. Di sini juga menyala. Tetapi dari arah satu sini dia itu tidak mau menyala. Ya.
ini juga nyalanya agak redup. Tetapi antara yang sini yang sudah dipasangkan, dia itu nyalanya terang. Nah, sangat berbeda ya. Nah, untuk pengeluaran voltasenya itu berbeda. Ya, maka nanti ini untuk spoolnya, karena orangnya itu nggak mau ganti spool ya, maka nanti kita lakukan menggunakan model 2 pasang ya. Bisa kalian gunakan kiprok yang original dengan 2 pasang, pengeluarannya nanti juga tetap sama ya. Nanti kita coba tes dengan menggunakan voltmeter. Nah, kita gunakan voltmeter ini untuk mengecek bagaimana pengeluaran yang dihasilkan ketika kita menggunakan hanya 2 pasang ya. Kalau untuk yang umum itu kan 3 pasang ya, 3 kabel maksudnya ini ya. 3 kabel itu 3 pasang, 2 kabel berarti 2 pasang ya. Ini saya gunakan 2 pasang. Kita cek dulu untuk voltase pertama sebelum dilakukan pemasangan kiprok yang originalnya, yang bawaan dari Hondanya ya. Nanti kita lakukan penggantian dengan menggunakan kiprok Yamaha NMAX. Oke. Terbalik ya. Ini didapatkan hasil 12,2 volt DC ya. Kita coba gunakan kiprok yang originalnya. Oke, di sini kita gunakan kiprok yang original menggunakan tipe K15 ya. Kita buka, terus nanti hasilnya bagaimana, apakah bisa melakukan pengisian kepada aki ya. Ini harga 350-an ya, harga 350-an. Jadi hati-hati ya, karena harganya itu mahal ya. Oke, kita tinggal pasangkan saja. Nah, sekalian pasang, sekalian kita itu melihat apakah perubahan ini ada pada bagian voltasenya. Ya, kita pasangkan. Tapi sebelum kita pasang, kita matikan dulu ya mesinnya. Nah, untuk jaga-jaga, kita matikan dulu. Mesinnya matikan. Baru kita pasangkan ini kiproknya ya. Kiproknya kita pasang. Oke, sudah kita pasang. Ini dalam kondisi mesin mati itu di angka 12,5 volt. Kita coba tes nyalakan ya. Ini masih 12,5. Terus ketika kunci kontak itu di on kan, ini turun 12,3, 12,4. Kita coba hidupkan mesin. Oh sorry, ini belum dipasangkan ya, yang di bagian spool. Apa sudah? Oh, ini udah dipasang. Kita lihat dulu lagi. Saya ulangi. Nyalakan. Oke, apakah ada perubahan? Dia itu naik ya, 12,7. Coba kita gas. Nah, ketika kita gas, dia itu mau hidup, mau mengisi ya, mau mengisi aki. Nah, coba kita gas sampai di 5000 rpm ya. Tetap bisa mengisi aki ya. Tetapi karena di sini kiproknya mahal dan untuk bagian kiproknya ini langsung hangat ya, cepat panas. Ini saya takut ya terjadi yang namanya korslet di bagian kiproknya, karena ini kiproknya kan mahal ya. Jadi nanti kita gunakan saja pakai yang NMAX ya. Ini kita simpan lagi karena harganya mahal, terkecuali kalau posisi di bagian spoolnya itu masih bagus ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kalian bingung, diulangi lagi ya.
tonton videonya lagi. Nah ini baru sebentar saja udah panas ya. Ini menandakan apa, voltase yang dihasilkan dari spool ini mungkin bisa berlebihan juga. Oke, kita simpan lagi ya. Nah kita simpan lagi. Ini resetnya mana, plastiknya, jangan sampai hilang, ini masih baru ya. Nanti kita gunakan pakai yang motor NMAX ya, 2 fase. Ini lagi proses penggantian kabel gas motor X-Ray. Dan ini yang kemarin untuk turun mesin ya, yang bloknya itu bengkok. Nah bloknya itu bengkok kayak gini nih ya. Ini antara bagian sini sama bagian ini tuh enggak rata, nanti kita ratakan menggunakan amplas kaca ya. Ini kacanya udah ada, nanti kita belikan amplasnya.